Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Di pagi hari ini, kami datang kembali menghadap-Mu dan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk kami jadikan pedoman hidup kami. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Yesus menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudariku yang terkasih, seseorang yang hidupnya buruk dan jahat, hidupnya selalu mengalami penolakan dari orang-orang lain. Tetapi bila seseorang itu bertobat dan benar-benar sudah meninggalkan perilakunya yang jahat, pasti menjadi bahan pembicaraan bagi kalangan tertentu dan pastinya keluarganya sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, Petrus adalah murid Yesus yang menyangkal dia ketika Yesus ditangkap, dipukul dan disalibkan. Namun terjadi perubahan besar di dalam dirinya setelah ia mengalami jamahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Kurang dari 2 bulan setelah menyangkal Tuhan Yesus, Petrus mengalami perubahan dan bangkit kembali. Mengapa? Karena Yesus mengerti dan memahami keadaan Petrus saat itu. Tuhan tidak marah, tetapi Yesus memulihkan hidupnya yang telah rapuh oleh ketakutan dan rasa bersalah yang mendalam, dan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya membuat Petrus mengalami perubahan dan beroleh keberanian untuk berdiri dan berkhotbah dengan penuh kuasa di hadapan ribuan orang. Ia juga menantang orang banyak untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhirnya dari khotbahnya ada 3.000 orang bertobat, dibaptis dan diselamatkan. Inilah perubahan yang terjadi dalam hidupnya dan tidak menyia-nyiakan panggilan sorgawi itu, yaitu panggilan Tuhan mengembalakan domba-domba. Saudara-saudariku yang terkasih, perilaku Petrus akibat penyangkalannya kepada Yesus adalah salah satu gambaran hidup manusia sebagai domba-domba yang mudah tersesat. Ada banyak kehidupan anak Tuhan yang mulai kendor di dalam iman akibat banyak rasa bersalah dan keinginan duniawi yang merenggut kehidupan mereka. Ada yang putus pengharapan dan tak berdaya. Di dalam Yesaya 53 ayat 6a mengatakan, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri." Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak menghendaki umat kesayangannya menghilang. Itulah sebabnya dengan kasih-Nya Tuhan berkenan mencari domba-dombanya yang hilang dan tersesat. Mari saudara-saudari, tidak ada kata terlambat. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bukalah hatimu untuk Yesus, dan jangan keraskan hatimu." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersuka cita atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami hilang dan tersesat, ataupun di saat kami hilang, Engkau mencari kami untuk mendapatkan kami kembali. Firman-Mu ini mengingatkan kami untuk tidak mengeraskan hati, sebab Engkau sesungguhnya menerima kami dengan tangan terbuka. Kami mengakui atas kesalahan yang kami perbuat. Ampunilah kami ya Bapa. Tetaplah tinggal bersama-sama kami. Juga tinggallah bersama saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, dan saudara-saudara kami yang dalam kesulitan ekonomi, serta dalam pergumulan hidup. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan kesembuhan dan kelepasan.
Kami juga memohon kepadamu untuk selalu melawat Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dan mampukanlah mereka menjalankan tugasnya sehingga tercipta damai dan sejahtera di negara kami. Nyatakanlah kasih dan kemurahan-Mu kepada masing-masing kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini memperoleh keberhasilan dan kami juga dapat memancarkan kasih Tuhan ke sekeliling kami. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.